Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yopi Nugraha di channel Teknisi Kampung. Gimana kabarnya sobat? Sehat semua? Mudah-mudahan selalu dipermudah segala urusannya, dipermudah rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit permasalahan pada handphone yang mati total dengan kasus hanya lampu indikator yang menyala, entah itu berwarna putih atau berwarna merah. Tetapi terkadang kita menemukan kasus handphone yang mati total, tetapi apabila dicas dia mengeluarkan atau lampu indikator yang di atas itu nyala ya, entah itu berwarna merah atau putih. Jadi bagaimana prosedur cara pengerjaannya? Mungkin yang suka saya terapkan berdasarkan pengalaman ya. Karena yang saya share di sini ini berdasarkan pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang lain memiliki pengalaman yang berbeda ya. Tetapi kalau saya menemukan kasus yang seperti itu, tahapannya biasanya yang pertama kita wajib mengecek itu kondisi baterai ya. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan, kita cek kondisi baterai, apakah baterainya itu kosong atau baterainya sudah mati atau baterainya kembung atau baterainya sudah lembek ya. Artinya si baterai ini sudah tidak bisa mengisi daya lagi, karena terkadang kita menemukan kasus yang seperti itu. Jadi pastikan baterai ini terisi, ada isinya ya, minimal 3,7 seperti biasa. Bisa kita suntik dulu pakai power supply baterainya 3,7 sampai 4 volt lah ya. Nah, jika sudah ada terisi, silakan teman-teman coba pasang ke HP dan hidupkan HP-nya ya. Nah, apabila memang terkendala di baterai, secara otomatis handphone akan menyala normal. Berarti biasanya kendalanya itu di bagian pengecasan. Artinya handphone tidak bisa dicas sehingga menyebabkan handphone mati total hingga akhirnya baterainya terus berkurang tegangannya sampai habis ya. Jadi yang pertama dicek itu baterai, pastikan baterai terisi. Jangan sampai lowbat ya, apalagi sampai kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya keluhan handphone yang mati total dengan lampu indikator nyala, entah itu putih atau merah, itu biasanya terjadi pada bagian mesin ya. Jadi yang pertama, yang kedua maksudnya ya, mohon maaf. Jadi yang kedua, silakan teman-teman ukur pada jalur baterai yang di mesin di sini. Nah, pada jalur pibet di sini apakah short atau tidak? Karena biasanya kalau handphone di sini short, jalur pibet di sini short, itu sama handphone kalau dicas akan mengeluarkan lampu indikator ya. Nah, indikator nyala, entah itu berwarna putih atau merah. Jadi yang kedua, selain dari baterai, teman-teman pastikan jalur pibet gak short ya, di konektor baterai ya yang di mesin. Nah, ini yang kedua. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, biasanya itu terjadi short di kapasitor di area mesin ya, entah itu di jalur area IC charger, entah itu di jalur area IC power, entah itu di jalur area IC sinyal ataupun MMC ya. Jadi yang ketiga tahapannya, teman-teman gunakan ampermeter untuk mencari short kapasitor ya.
di PCB mesin, entah itu di area konektor charger, entah itu di area IC power, entah itu di area IC sinyal, entah itu di area CPU, MMC. Nah, jadi intinya pastikan teman-teman mengecek pada bagian kapasitor supaya tidak ada yang short ya. Jadi yang ketiga, cek kapasitor di semua blok ya. Pastikan gak ada yang short. Nah, ini yang ketiga ya. Nah, jadi silakan teman-teman ukur semua kapasitor di area IC charger, area IC power, area IC sinyal. Pastikan tidak ada kapasitor yang short ya, karena biasanya di beberapa kasus itu dikarenakan ada yang short di area IC sinyal, di area IC power, di area IC charger. Jadi pada intinya pastikan kapasitor tidak ada yang short ya di bagian mesin di atas. Nah, yang selanjutnya biasanya cara saya biasanya saya pasang charger, terus saya raba ya semua komponen IC pada handphone di sini. Jadi silakan teman-teman raba nanti posisi handphone dicolokkan ya, dicolokkan pada charger. Raba bagian IC untuk mencari indikasi IC yang bermasalah, karena biasanya ada kasus juga handphone mati total dengan lampu indikator cas itu short pada IC. Jadi caranya mencari IC yang bermasalah, silakan teman-teman lihat secara kasat mata ya, entah itu di IC sinyal, IC power, apakah ada yang mencurigakan, contoh misalkan ada korosi atau ada retak pada IC. Pastikan semua IC aman ya secara kasat mata. Jadi teman-teman silahkan handphone colokan pada charger, terus teman-teman mulai raba untuk mencari indikasi panas pada kapasitor ya, pada IC ya. Jadi yang selanjutnya posisi di charger, cari IC yang panas ya. Jika kerusakan ada di IC ya. Jadi jika kerusakan ada di IC, biasanya cara mencarinya ya seperti itu tadi, posisi charger kita raba semua IC ya, apakah ada IC yang panas atau tidak. Jika misalkan teman-teman ketika meraba IC PA misalkan atau IC audio, misalkan ini panas berlebihan ya, misalkan berarti dapat dipastikan kerusakan ada di IC tersebut ya. Jadi IC tersebut bisa short, atau mungkin teman-teman silakan cek dulu di sekeliling IC audio apakah ada yang short atau tidak ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya jika setelah teman-teman misalkan ketika diraba IC tidak ada yang panas, kapasitor tidak ada yang short ya. Nah, misalkan baterai sudah terisi, kapasitor tidak ada yang short, terus lanjut teman-teman misalkan dicari diraba IC tidak ada yang panas, maka yang selanjutnya silakan teman-teman konekkan handphone tersebut ke komputer apakah detect atau tidak. Jika tidak detect komputer, silakan teman-teman lakukan pergantian pada IC power, karena handphone mati total dengan LED indikator menyala biasanya itu disebabkan sama IC power yang sudah mati juga, seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, jika misalkan yang selanjutnya, jika handphone terdetek di komputer, berarti kan IC power indikasinya bagus ya, tidak ada masalah karena masih detek di komputer. Maka yang selanjutnya silakan teman-teman cek pada bagian IC penyimpanan MMC ini ya. Karena ketika IC penyimpanan MMC ini mati, nah itu sama
Nah, ada di beberapa kasus handphone jika dicolokkan maka maka lampu indikator itu akan nyala. Contohnya mungkin di kasus Note 4X saya pernah menemukan dengan lampu indikator menyala seperti itu, ternyata karena kondisi IC MMC itu mati. Jadi jika teman-teman ada UP box, silahkan lakukan pengecekan pada IC MMC, apakah IC MMC-nya ini sudah urgent atau belum. Nah, yang berikutnya, jika IC MMC ini mati urgent, silakan lakukan pergantian. Tapi jika misalkan IC MMC ini normal, tidak ada kendala, tidak mati, tidak urgent, silakan lakukan pergantian atau ACP ya, ACP ulang pada bagian CPU. Karena tidak sedikit juga kasus handphone yang mati total dengan lampu indikator menyala, kedip-kedip, itu kerusakan ada pada IC MMC, mohon maaf, pada IC CPU. Contohnya seperti handphone Asus Genephone Live, terus ada lagi di Redmi 5 Plus. Saya pernah mengerjakan kasus seperti itu ya, lampu indikator nyala, ternyata kerusakan ada pada IC CPU yang minta perbaikan pada kaki-kakinya. Jadi kaki-kakinya ada yang bad connect ya, ada yang tidak connect pada PCB mesin, sehingga tidak dapat mengalirkan tegangan dengan sempurna, sehingga menyebabkan handphone menjadi matot dan ada indikasi jalur lampu LED di handphone itu nyala. Jadi tahapannya seperti itu ya, seperti yang saya bilang tadi, apapun penyakit HP selalu lakukan dari hal-hal mudah. Jadi yang pertama kita lakukan pengecekan pada jalur pada baterai, yang kedua kita lakukan pengecekan pada jalur pibat di handphone apakah short atau tidak, yang ketiga kita lakukan pengecekan pada semua kapasitor apakah ada yang short atau tidak, terutama pada IC power, IC sinyal, sama IC charger ya. Silahkan cari kapasitor yang bermasalah. Jika tidak ada, lanjut teman-teman lakukan colok pada komputer. Jika tidak terdetek, silakan lakukan pergantian pada IC power. Jika masih terdetek, silakan periksa pada IC MMC, cek kesehatan IC MMC. Jika IC MMC masih bagus, lakukan pencetakan ulang pada kaki-kaki CPU ya. Jika tahapannya benar, pemasangannya oke, saya yakin insya Allah kasus permasalahan handphone yang mati total dengan lampu indikator LED menyala bisa selesai ya. Jadi tahapannya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Seperti yang saya katakan dari awal, dari pertama, di sini bukan untuk menggurui, hanya saja belajar dari pengalaman yang sudah. Karena terkadang kalau kita langsung mengerjakan hal besar, kalau misalkan kita selalu mengerjakan dari hal besar, terkadang jadi ambrol ya. Terkecuali kalau kita memang sudah dapat memastikan kerusakan ada pada IC tersebut. Misalkan ketika kita menemukan kasus seperti itu, pas kita bongkar langsung kelihatan IC power misalkan jebol atau panas, berarti itu kan udah peak ya, udah kelihatan penyakitnya. Tapi jika masih ragu-ragu dengan apa yang harus dieksekusi, maka tahapannya seperti yang saya uraikan tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknis.